از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program Lafaz Al-Masih, yang mana dalam program ini kita akan mengupas berkenaan dengan sabda-sabda daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan Imam Mahdi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang terkompilasikan dalam kitab Malfuzat. Dan bersama saya Usama Ibnu Hasan. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama narasumber kita, yakni Bapak Maulana Dili Sadili Fadol Ahmad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat kok sama. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selama 25 menit ke depan, insya Allah kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana kita bisa memperoleh keberhasilan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Barangkali untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja diskusi kita. Nah Pak, berkenaan dengan keberhasilan dunia dan akhirat, apa pesan daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usama, jadi begini. Di dalam kitab Malfuzat, beliau bersabda, ada 5 poin yang beliau sampaikan mengenai untuk mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat nanti. Yang pertama, beliau sampaikan, terapkan kesucian. Yang kedua, gunakan akal. Yang ketiga, berjalanlah dalam tuntunan kalam ilahi. Yang keempat, perbaiki diri atau luruskan dirinya. Yang kelimanya, tampilkan akhlak fadilah di dalam diri kalian. Ini yang akan membuat manusia berhasil insya Allah di dunia ini maupun di yaumul akhir nanti. Nah, iya Pak, baik. Nah, kita melihat fenomena di dunia ini, di tengah-tengah hiruk pikuk, manusia berlomba-lomba mencari keberhasilan, kebahagiaan, ketenangan di dunia. Ada satu hal yang kerap kali luput daripada pandangan kita, ya, yang merupakan tujuan hakiki kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga kita temukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ini merupakan salah satu faktor yang penting, ya, yakni untuk pensucian diri sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan, untuk memperoleh untuk memperoleh keberhasilan di dunia dan akhirat. Salah satunya kita harus melakukan tazkiyatun nafs atau pensucian diri, ya. Yeah. Nah, dan ini juga merupakan salah satu tugas penting daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga tercantum di dalam Al-Quran. Ya. Lantas apa sih Pak yang harus kita lakukan untuk memperoleh kesucian diri atau tazkiyatun nafs itu? Iya, baik. Beliau menyampaikan dengan cukup gamblang di beberapa tempat dalam kitab-kitab beliau, bahwasanya tadi beliau menyampaikan poin yang pertama itu adalah terapkan kesucian. Nah, di poin keduanya beliau mengatakan, berjalanlah kalian di atas perintah-perintah kalam ilahi. Jadi artinya seperti Al-Quran membuka dalam kalimat, inilah kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk mencapai tazkiyatun nafs atau kesucian jiwa, kesucian hati bagi manusia, tidak ada cara lain selain menselaraskan amaliyah kita dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran suci. Itu yang bahasa Masih Maud, berjalanlah kamu di atas perintah-perintah kalam ilahi. Jadi kalau itu yang dilakukan oleh semua manusia, maka insya Allah akan tercapai yang namanya tazkiyatun nafs. Dan itulah yang pernah dialami dan dilalui oleh seluruh nabi-nabi Allah di muka bumi ini. Dan para sodik-sodikin juga sama seperti itu. Bahwasanya apa yang hari ini
kita lakukan, amaliyah yang kita hari ini buat, baik itu dalam bentuk ibadah yang mahdhoh, yang utama, ataupun yang ghairu mahdhoh, yang tidak utama, itu harus selaras dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi ketika kita melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah, bukan menurut kehendak dan pemikiran kita, tetapi harus selaras dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Karena itulah sejatinya yang Allah datangkan Nabi di muka bumi ini. Agar orang-orang melaksanakan perintahnya itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan melalui teladannya para utusan Tuhan. Gitu. Nah yang keduanya, beliau kata gunakan akal. Maksudnya apa? Peran akal ini penting. Kenapa? Di sabda yang lain, Masih Maud bersabda bahwa akal yang dimaksud adalah akal yang berdasarkan nur ilahi. Artinya apa? Akal manusia tidak akan bisa menjangkau apapun tanpa ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, akal manusia yang terbimbing dengan nur ilahi, yaitu ilham Allah, insya Allah itu yang akan membawa manusia kepada jalur yang benar dan lurus. Gitu. Itulah yang akan membuat manusia tercipta kesucian jiwa dan batinnya dalam kehidupan ini. Iya, baik Pak. Nah Pak, kita ini kan sebagai manusia tentu tidak luput daripada dosa, tidak luput daripada kesalahan-kesalahan. Bahkan di dalam salah satu kitabnya, ya Hadrat Masih Maud alaihissalam, di dalam kitab Bahteranuh itu mengatakan bahwa ada 700 perintah dan larangan di dalam Al-Quran. Ya, yang apabila kita melanggar satu saja, sabda beliau, itu sama dengan kita menutup sendiri pintu keselamatan bagi diri kita. Nah ini sepertinya 700 perintah dan larangan ini sepertinya wah sekali, sepertinya hal yang sulit untuk dicapai. Nah, bagaimana kita menimbulkan istiqomah kita dalam kita beramal dalam kehidupan di dunia ini supaya bisa tetap berjalan di jalan ketakwaan. Bahkan dalam satu riwayat pun dinyatakan bahwa ketakwaan itu seperti kamu itu masuk ke semak belukar, hutan belukar yang dipenuhi duri, tapi ketika kamu lolos daripada semak belukar itu, baju kamu pun, ya bahkan kulit kamu pun tidak tergores sedikit pun. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tingkat ketakwaan yang seperti itu, Pak? Iya, jadi kita menyadari, Masih Maud Salam sendiri di beberapa tempat selalu mengatakan bahwa manusia tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Karena itulah salah satu dari cirinya manusia. Tetapi tidak harus menjadikan alasan bahwa itu ada sebuah kelemahan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan perangkat-perangkatnya itu. Ya tadi, pondasi pertamanya adalah selalulah ingat bahwa hari ini kita hidup dengan mengemban sebuah misi yang sangat agung, itu adalah liya'budun. Nah, untuk mencapai penghambaan yang sejati itu, Allah berikan perangkat pertama Rasul, yang kedua Rasul diberikan alat untuk memberikan petunjuknya, itu kitab suci. Maka Masih Maud selalu mengatakan, selalulah berjalan dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengimplementasikan tadi, jadi 700 hukum dan 700 larangan di dalam Al-Quran itu, jika satu saja kita larang, seolah-olah kan semuanya jadi batal. Jadi itu dampak dari apa yang kita lakukan. Kan ada, kalau di bahasa kita ada istilah kan, karena satu noda, maka rusak seluruhnya gitu. Nah, seperti itu. Maka oleh karenanya untuk memelihara maintain keimanan ini, beliau selalu mengatakan beristighfar. Istighfarlah salah satunya cara untuk menghilangkan itu. Di Quran juga kan Rasulullah dianjurkan Allah Ta'ala untuk beristighfar. Sehingga ada tuduhan bahwa seolah-olah Rasulullah itu punya sebuah kesalahan sehingga harus beristighfar. Padahal sejatinya kan istighfar itu adalah menutupi. Karena manusia itu dari sisi kemanusiaannya adalah makhluk yang memang lemah. Jadi bukan dalam konteks akhlak yang dikatakan Rasulullah beristighfar itu, tapi dalam konteks kemanusiaannya. Bisa saja Rasulullah keliru di dalam memahami perintah. Kan banyak, Masih Maud juga menceritakan tentang bagaimana ketika beliau hijrah, beliau keliru memahami ketika beliau mendapatkan wahyu tentang haji dengan umroh ke Mekah.
Saat itu ayat turun, saat itu juga beliau berangkat. Ternyata Allah maksudnya kan bukan saat itu juga. Dan memang dibuktikan Allah Ta'ala tahun berikutnya beliau benar-benar berangkat dari Mekah dari Madinah ke Mekah dengan 10.000 tentaranya itu. Nah, dari sisi inilah sebenarnya yang ingin masih mensoroti bahwa dengan beristighfar, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tadi. Kalau misalnya kesalahan itu yang sifatnya selewat, kalau di dalam Quran itu surah Al-Hujurat itu kan dikatakan al-umam ya. Al-umamam. Al-umam itu kesalahan yang hanya selewat gitu. Bukan disengaja, bukan karena sepengetahuan kita. Ya selewat. Tapi kan ada juga kesalahan yang dikatakan oleh Quran kan sebuah kekejian. Sebuah dosa. Makanya disebut ada azanbun, ada ismun di Quran itu. Bahasanya itu. Yaitu kesalahan-kesalahan yang memang kita sadari. Kita tahu. Tapi kita seberangi. Nah, kesalahan-kesalahan yang dimaksud tadi mungkin lewat 1 dan 700 sekian itu kita bisa saja terpeleset gitu ya. Karena kesalahan-kesalahan kecil itu. Maka untuk menutupi keterpelesetan itu, Hujur katakan dengan beristighfar. Banyak-banyaklah beristighfar. Karena istighfar itulah yang akan menutupi setiap kelemahan manusia. Seperti itu yang beliau sampaikan itu. Jadi dengan beristighfar itu ya kita bisa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja justru itu menjadi suatu bisa tertutupi kelemahan-kelemahan kita tersebut. Jadi tidak menutupi dari 700 perintah itu walaupun kita melakukan kesalahan kita bisa menutupinya dengan istighfar itu. Tidak jadi membatalkan amal yang sudah kita lakukan gitu. Iya, baik. Iya. Nah, tadi Pak sebagaimana Bapak tadi sebutkan untuk memperoleh keberhasilan di dunia dan akhirat itu berdasarkan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam kita diminta untuk mempergunakan akal nih Pak. Dan berjalan di atas petunjuk-petunjuk kalam ilahi. Sedangkan sebagaimana kita ketahui di ajaran agama manapun ya baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu ada doktrin agama yang kadang akal masih belum bisa mencapainya. Bagaimana kita mencikapi hal ini, Pak? Iya. Jadi sebenarnya sikap kita adalah iman. Iman itu melewati batasan apapun. Jadi orang kalau sudah percaya, sekarang banyak kasus kan, ada sesuatu kepercayaan yang sejatinya kalau direnungkan secara akal, itu tidak masuk akal. Tapi karena dia punya keimanan yang sedemikian luar biasa, kalau bahasa Masih Maud kan begini, julangkan keimanan kamu setinggi-tingginya sampai setan pun tidak mampu memanjat dinding-dinding keyakinan kamu itu. Jadi itu yang dibutuhkan oleh kita semua sebenarnya. Jadi julangkan keyakinannya bahwasanya akal betul berperan untuk memahami sesuatu. Tetapi ketika ada sesuatu yang kita susah untuk menggunakan, akal kita tidak masuk akal nih. Tapi kan kita punya keimanan bahwa Allah Ta'ala maha segala-galanya. Artinya apa? Ada saja sesuatu yang mungkin di luar nalar kita dan Allah berkuasa untuk membuat sesuatu. Suatu saat nanti hal itu akan ketemu secara akal. Contoh yang paling mudah sekarang nih. Orang-orang Nasrani sampai mempertuhankan Nabi Isa hanya karena Nabi Isa dilahirkan tanpa ada sentuhan laki-laki. Saat itu mungkin susah dipahami secara akal. Tetapi ternyata dengan berkembangnya ilmu pengetahuan hari ini, ternyata ada semacam tumor yang ada di rahim seorang perempuan yang nama tumor itu ternyata akan bisa membuahi sel telurnya seorang perempuan. Nah, yang sekarang lebih canggih lagi dengan sistem cloning. Artinya apa? Artinya kalau kambing saja bisa di-cloning, berarti manusia juga bisa. Dengan ilmu kita sekarang kan, artinya apa? Sesuatu yang dulu mungkin tidak masuk akal, tapi dengan keyakinan, dengan keimanan yang tinggi, dengan keimanan yang sangat luar biasa, itu bisa mengalahkannya. Jadi menurut saya, yang Masih Maud selalu katakan itu bahwa terapan keimanan yang setinggi-tingginya. Jika hari ini akal kita belum bisa menjangkaunya, seperti punten saudara kita di luar, belum bisa memahami tentang Mi'raj secara akal. Sehingga apa? Banyak cerita-cerita mistis yang membingungkan. Padahal ternyata Masih Maud datang itu dengan sangat mudah bisa dipahami. Kan gitu.
Jadi artinya dengan keimanan kepada Allah, kepada para rasulnya, yang kedua ini pasti akan mengikutinya. Jadi kalau kita misalnya terus berkiblat, ini tidak masuk akal, jadi ini bukan datang dari Tuhan. Bisa saja pada hari ini kan manusia kan punya keterbatasan. Betul. Untuk menerjemahkan alam raya ini yang sedemikian mahanya, kan tidak mungkin otak manusia yang seupil ini bisa memahami kemahakuasaan Tuhan gitu. Tetapi tadi, kenapa hari ini belum bisa masuk akal, tidak bisa masuk akal? Karena orang-orang macam ini tidak connect dengan Allah Ta'ala melalui para utusan Tuhan. Seandainya mereka connect dengan Allah lewat utusan Tuhan, otomatis itu dia akan memahami dengan akalnya. Nah, hari ini kita pengikut-pengikut Hadrat Imam Salam, semua yang dulu kita, ya orang-orang seperti saya datang dari Gair Ahmadi, banyak keyakinan yang dulu akal saya tidak bisa menerima. Maka oleh karenanya begitu mendengar penjelasan di sini, mudah kita menerima. Kenapa? Oh iya, ini yang sangat real, masuk akal. Gitu. Dan kenapa? Karena ini dijelaskan oleh utusan Tuhan. Gitu. Jadi berarti ada konektivitas antara kita dengan Tuhan melalui para nabi. Itu baru bisa nyala itu akalnya. Iya. Maksud saya gitu. Iya. Di Al-Quran sendiri kita sering temuin afalat akilun, Iya, afalat tazakarun. banyak ya. sekali. Banyak sekali kita diperintahkan untuk mempergunakan akal gitu ya Pak ya. Bahkan dan di akhir zaman ini berkat bimbingan daripada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kita bisa lebih memahami hal-hal yang tadinya dianggap tidak masuk akal, justru menjadi terbuka. Terang benderang kita sekarang. menjadi lebih tercerahkan dengan beliau. Iya. Nah Pak, tadi juga dikatakan bahwa ada kaitan ya, menanamkan pengaruh terhadap hati orang-orang dengan cara menciptakan potensi amaliyah dengan keberhasilan dunia dan akhirat itu. Nah itu apa kaitannya Pak? Ya begini, kalau bahasa Masya Salam, hari ini banyak sekali para maulwi di luar sana yang sangat luar biasa orasinya, menggebu-gebu, naik mimbar dengan segala macam nasihat dan perintahnya. Tetapi tidak linier antara apa yang dia sampaikan di mimbar dengan potensi amal yang dia lakukan. Jadi kata beliau, sampai kapanpun tidak akan pernah manusia akan terpengaruh dengan kalimat-kalimat yang hanya sampai di tataran mulut saja. Jadi yang dikatakan Rasulullah, terapkan hati. Maksudnya itu, antara hati kita, artinya pemahaman kita dengan amal kita, itu mesti linear, mesti tegak lurus. Karena sampai kapanpun orang tidak akan berpengaruh. Kalau bahasa kita kan omdo, omong doang gitu ya. Nah itu yang harus dipahami oleh kita. Bahasa Masih Maud Salam itu menselaraskan antara ucapan kamu dengan potensi amaliyah kamu. Jadi amal kamu itu, itulah ucapan kamu, itulah amal kalian. Dan sekarang para maulwi yang sedang memberikan nasihat di mimbar-mimbar dengan suara yang menggelegar itu, kata beliau, itu menjadi sia-sia, terbuang-buang saja. Kenapa? Karena amal dia tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Hari ini orang mengatakan ittaqullah, takwa, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Nah orang sekarang mereka sendiri tidak bertakwa. Mengatakan hidup harus dengan penuh kedamaian. Sementara mereka menampilkan sesuatunya dengan kemarahan. Kan tidak mungkin tercipta perdamaian, sementara dia juga jiwanya pemarah. Gitu. Nah itu jadi Masih Maud bersabda, untuk agar berpengaruh kepada hati orang-orang, siapapun itu, selaraskan ucapannya dengan amalnya. Tanpa itu selaras, maka ucapan sehebat apapun tidak akan pernah berpengaruh pada siapapun. Nah itu nasihat beliau kepada kaum Ahmadi kan, para Ahmadi, bahwa kalian harus, apa yang kamu ucapkan ketika bikrar baiat, itulah yang harus kamu lakukan dalam kehidupan nyata. Kenapa? Dunia akan kamu terima hari ini, dunia akan menerima dengan penuh sukacita jika kalian beramal sesuai dengan apa yang kamu katakan hari ini. Gitu. Ya, bahkan di Al-Quran pun disebutkan bahwa kabur maktan indallahi antakulu malatafalun. Iya. Allah justru lebih murka kepada orang yang omdo perkataan sama kata tapi tidak amalannya, melakukannya. Iya, gitu. Amalannya tidak nyambung gitu Pak ya. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih indikator seseorang itu sudah memperoleh
keberhasilan di dunia dan di akhirat? Apakah bisa terlihat dari ciri-ciri perilaku mereka seperti apa, Pak? Ya, kalau bahasa beliau kan, indikator orang berhasil di dunia dan akhirat itu, ya dilihat dari gerakan amaliyahnya, ucapannya, tingkah lakunya. Kalau bahasa singkatnya mungkin akhlaknya. Jadi tentang kesuciannya. Jadi mereka hidup dalam keadaan menapaki kehidupan dalam keadaan betul-betul sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kata-katanya, tingkah lakunya, ketika dia bertetangga, memang dia menerapkan seperti yang Rasul sabdakan dalam sebuah hadisnya, tahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Jadi orang-orang yang indikasi orang yang berhasil di dunia dan di akhiratnya itu, ketika mereka telah menampilkan akhlaknya Allah dalam kehidupan ini. Baik dia berinteraksi sosial dengan makhluk yang lain gitu ya, apakah dia makhluk manusia atau bukan manusia. Itu betul-betul berbeda dengan orang-orang yang memang tadi gagal dalam kehidupannya. Jadi artinya tadi menyambung ke atas, orang-orang ini indikator dia berhasil dunia akhiratnya itu dalam kehidupannya betul-betul dalam kehidupan yang sangat suci. Dia selalu peran akalnya itu selalu berfungsi. Dia menapaki hidup dengan apa yang diperintahkan di dalam kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling menonjol adalah tadi dia menampilkan akhlak fadilah di dalam kehidupannya. Jadi bukan akhlak razilah tapi akhlak fadilah, akhlak yang sangat mulia. Yang seperti yang diteladankan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu pesan beliau kepada setiap orang Ahmadi. Kalian akan mendapat keberhasilan dunia dan akhirat jika kalian menerapkan semua yang tadi beliau sampaikan itu. Baik, menarik sekali pembicaraan kita, Pak. Jadi intinya itu mencari dunia boleh, Pak ya, tapi jangan lupa akhiratnya juga kita harus kejar gitu ya. Jangan hanya kita terus-menerus sepertinya hidup selamanya untuk mencari dunia, namun kita pun harus ingat bahwasanya ada hari kemudian yang harus juga kita perjuangkan. Dan cara-caranya tadi telah dijelaskan oleh Bapak, bahwasanya salah satunya adalah kita harus melakukan tazkiyatun nafs, ya, mensucikan diri kita dengan akhlak-akhlak fadilah, dengan akhlak-akhlak mulia, ya, bergaul dengan sesama, juga harus menampilkan akhlak-akhlak yang mulia, ya, bekerja keras. Tentu kita hidup di dunia juga harus dicari, ya. Ya, begitu juga karena kelak kita akan hidup di akhirat, maka akhirat pun harus kita kejar dengan mensucikan diri tadi dan terus berpegang teguh kepada kalam ilahi, yakni Al-Quran Suci. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita memperoleh banyak sekali pencerahan dari narasumber kita, yakni Bapak Maulana Adili Sadili Fadol Ahmad. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan bisa menjadi suatu pencerahan bagi diri kita dan kita menjadi semakin maju tentunya dalam urusan-urusan baik di dunia maupun di akhirat. Saya Usama Ibnu Hasan beserta kru MTA yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.